sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Perkenalkan, saya Maya Septania Wardani. Saya akan menjelaskan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik masa dewasa madya. Salah satu dari sekian banyak penyesuaian yang sulit pria dan wanita berusia dewasa madya adalah mengubah penampilan. Mereka harus benar-benar menyadari bahwa fisiknya sudah tidak mampu berfungsi sama seperti sedia kala pada saat mereka kuat. Mereka yang berusia madya harus seperti sedia kala pada saat mereka kuat. Mereka yang berusia madya harus dapat menerima kenyataan bahwa kemampuan reproduksinya sudah berkurang atau akan berakhir, dan bahkan mungkin mereka akan kehilangan dorongan seks serta daya tarik seksual. Seperti anak-anak puber yang pada masa kanak-kanaknya berurusan tentang akan jadi apa mereka, dan bagaimana penampilannya bila mereka sudah besar, dan siapan yang kemudian menyesuaikan diri sehingga realitas penampilan mereka tidak bertumbuh sesuai dengan harapan mereka. Demikian juga dengan orang berusia dewasa madya, harus mengesankan diri terhadap perubahan-perubahan yang tidak mereka sukai dan yang menandai tibanya usia mereka. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik terasa sulit, karena adanya kenyataan bahwa sikap individu yang kurang menguntungkan semakin diintensifkan lagi oleh perilaku sosial yang kurang menyenangkan terhadap perubahan normal yang muncul bersama pada tahun-tahun selanjutnya. Kurlok 1999. Perubahan fisik yang terpenting pada masa dewasa madya adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam penampilan, penyesuaian dalam kemampuan indera, perubahan pada keberfungsian fisiologis, perubahan pada kesehatan, dan perubahan seksual. Kurlok 1999. Perkenalkan, saya Saskia Putri Adli. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penyesuaian sosial. Yang pertama adalah pengertian penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial adalah kemampuan untuk merespon secara efektif dan sehat terhadap gejala individu yang didapatkan, realitas dan relasi sosial, sehingga tuntutan hidup bermasyarakat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Penyesuaian sosial sebagai konteks interaksi untuk beradaptasi dengan orang lain di masyarakat. Untuk terhubung atau bersaing, orang-orang di masyarakat akan dapat hidup bersama dengan memperbaiki konflik mereka sampai mereka berpisah. Untuk bisa berhubungan atau bersaing dengan orang-orang sekitar, individu harus dapat hidup bersama di masyarakat. Selanjutnya adalah aspek-aspek penyesuaian sosial. Menurut Kartono, tahun 2000, aspek-aspek penyesuaian sosial adalah sebagai berikut. 1. Memiliki perasaan afeksi yang kuat, harmonis dan seimbang, sehingga merasa aman, baik budi pekertinya dan bersikap hati-hati. 2. Memiliki kepribadian yang matang dan terintegrasi baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Memiliki sikap tanggung jawab, berpikir menggunakan rasio, memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memahami diri sendiri. Yang ketiga, mempunyai relasi dalam kehidupan sosial. Berdasarkan penjelasan aspek-aspek di atas, aspek-aspek penyesuaian sosial yaitu seseorang memiliki sikap penampilan nyata, penyesuaian diri terhadap masyarakat dengan perilaku yang dapat diterima, sifat rendah diri, menghormati satu sama lain, dan kepuasan pribadi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial. Faktor-faktor penyesuaian sosial adalah sebagai berikut. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian individu. Proses penyesuaian akan ditentukan oleh faktor-faktor yang terkait dengan kepribadian sendiri, baik internal maupun eksternal. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bahaya personal usia madya. Berbagai fenomena yang mengenai perkembangan dewasa madya yang mempengaruhi kualitas hidup, salah satunya perubahan penurunan perkembangan fisik, diantaranya pada penglihatan ketika melemahnya otot mata dan hilangnya kemampuan lensa untuk menyesuaikan dengan objek-objek dalam beragam jarak. Sebuah kondisi yang lebih dikenal sebagai presifobia, melemahnya tulang yang tidak bisa menopang banyak beban dan peluang terjadinya keropos tulang sangat besar yang menimbulkan gangguan tulang keropos atau osteoporosis. Timbulnya masalah pada
pada persendian yang mengakibatkan sendi individu menjadi kaku dan lebih sulit digerakkan, serta kulit mulai keriput, longgar, dan terasa kering. Efek dari gejala terhadap perubahan fisik di kehidupan dewasa madya menyebabkan penurunan kualitas hidup pada aspek kesehatan fisik, yakni ketidaknyamanan, kurangnya mobilitas atau keadaan mudah bergerak, rasa sakit, lebih cepat mengalami kelelahan, serta kurang optimalnya tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu juga dapat mempengaruhi aspek psikologis, diantaranya perasaan negatif, self-esteem, belajar, dan konsentrasi. Dilihat dari karakteristik dewasa madya, yakni usia madya merupakan usia berbahaya. Usia madya merupakan masa transisi, dan usia madya merupakan masa stres. Di masa tersebut mulai muncul persoalan seperti masalah kesehatan individu di usia tersebut lebih rentan terserang penyakit. Pada wanita mulai memasuki masa menopause, dan pada para pria mengalami perubahan keperkasaan. Kemudian saat individu dewasa madya berhadapan dengan masalah di rumah atau kantor, kerepotan sehari-hari dapat menambah beban stres yang menyebabkan peningkatan penyakit akibat usia. Hal tersebut mempengaruhi kualitas hidup pada aspek kesehatan fisik, aspek psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomi Acindi. Di sini saya akan menjelaskan usia sosial pada usia madya. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain, masa dewasa madya merupakan masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya, dan memasuki suatu periode dalam kehidupannya, dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.